selanjutnya untuk ibadah. Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Matica, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi, untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia, dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang.
Undian yang ke-11 pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawari 25. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai para penyanyi di bait Tuhan. Saudara, ada 3 keluarga sebagai pemimpin pujian penyembahan di bait Allah, yaitu keluarga Asaf, keluarga Yedutun, dan keluarga Heman. Mereka bertugas untuk menyanyikan mazmur pujian disertai permainan alat-alat musik. Sangat indah bukan? Boleh bersama-sama beribadah dan melayani di rumah Tuhan. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang dan bertugas sesuai dengan gilirannya. Setiap kelompok bertugas menyanyikan paduan suara kecil untuk mengiringi ibadah. Mereka menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dan mereka bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan. Berarti mereka tidak sembarangan menyanyi atau bermain musik. Tetapi di dalam pujian, penyembahan itu, dalam permainan musik itu, ada berita firman Tuhan yang disampaikan. Lagu-lagu ditulis dengan indah sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Bukan sekedar hanya bermain musik yang indah, atau bernyanyi yang indah, atau berkumpul bersama, bukan. Barang siapa hendak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, mari kita berdoa agar kita bersama-sama dengan keluarga kita
dapat anugerah, boleh melayani Tuhan bersama, boleh beribadah bersama, dan hidup kita diasah, dipersiapkan untuk talenta-talenta yang Tuhan berikan. Bisa bernyanyi, bisa bermain musik, dan yang lain sebagainya. Semuanya didedikasikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan, seharusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.